Syafira namanya. Kamu manusia, aku manusia, begitu pula Syafira. Kamu hidup, aku hidup, begitu juga Syafira. Kamu punya cerita, aku juga, begitu halnya Syafira. Kali ini kita akan tapaki lika-liku hidup satu di antara miliaran manusia yang Allah ciptakan. Perempuan yang mungkin saja punya jalan hidup yang berbeda denganmu. Berbeda denganku, mungkin saja. Tapi boleh jadi rasanya akan sama. Entahlah. Sekarang kita mulai tapaki dunianya. Ya, dunia Syafira. Akad tanpa harap. Apakah permulaan selalu berawal dari hal-hal yang baik? Yang ku tahu, permulaannya itu seperti bagaimana waktu pagi bertandang. Semburatnya yang memancarkan rona keceriaan berpadu padan dengan kehangatan. Dalam harap yang tiada pernah senyap, dalam sekumpulan detik yang terus berbisik pada seorang diri yang tak akan mampu menampik sekawanan realita. Lagi dan lagi, ia terus saja mengusik. Baru saja perjumpaan dan perpisahan telah bersepakat, sedang ketakutan tengah tertengadah, sembari mendambakan sang keberanian akan datang menjemputnya. Ketika sebaris kalimat sakral telah terikrarkan, dan serentak seluruh saksi mata beradu kompak melantangkan kata sah, maka detik itu pula duniaku berubah. Sepasang mata asing itu tersenyum padaku, tapi pandanganku masih sibuk dengan dua pasang mata lain milik kedua orang yang sangat berarti bagiku. Dua orang yang menghantarkanku pada keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya masih menyisakan tanda tanya di benakku. Namun, tanda tanya itu tak cukup mengalahkan tekadku untuk menyaksikan kelegaan dua hati yang telah membesarkanku. Mereka yang sama sekali tak pernah menyempitkan hatiku. Bahkan, untuk setiap pilihan yang aku tentukan, mereka selalu menjadi yang pertama mendukungku. Di suatu sore, di masa-masa terakhirku menjadi aktivis kampus, tak terasa semua berlalu dengan cepat. Sekelembat, derap-derap semangat sebagai aktivis kampus, tiba-tiba kembali menggema. Selama ini, duniaku memang cenderung berkutat dengan aktivitas kampus. Hampir saja seluruh waktuku habis di kampus. Mulai dari kuliah, kepanitiaan, hingga organisasi. Menurutku, semua itu menyenangkan. Selain melatih skill manajemen waktu, juga memberikan bongkahan semangat untuk selalu siap menghadapi tantangan di setiap saat. Namun, tidak seperti hari biasanya, kali ini aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Entah mengapa, rasanya hari ini sudah tak ada lagi yang bisa kukerjakan di kampus. Semua perlahan terselesaikan. Maka, memutuskan untuk pulang lebih awal adalah hal yang tiba-tiba saja terbesit di pikiranku. Padahal, biasanya aku sangat jarang pulang sore atau pulang lebih awal. Tapi tak apa. Kali ini, aku ingin segera pulang dan mendiskusikan mengenai rencanaku setelah lulus. Kedua orang tuaku pasti akan sangat senang membahas hal ini. Singkat cerita, ketika aku sampai di rumah, sebuah mobil hitam mengkilap sudah terparkir rapih di halaman depan. Setelah sekian lama ruang tamu di rumahku hampir tak pernah kedatangan tamu, kini ku dengar suara gelak tawa ayah yang cukup keras dari dalamnya. Aku bertanya-tanya, siapa gerangan yang tengah mengembangkan tawa ayahku? Untuk menepis rasa penasaranku, aku pun memasuki ruang tamu itu seraya mengucap salam. Dan sekumpulan pasang mata itu memusatkan pandangan mereka padaku. Ternyata, 3 orang asing yang tidak kukenal rupanya. Ayah dengan segera memperkenalkan aku pada mereka. Begitupun sebaliknya. Ayah bilang bahwa seorang lelaki paruh baya itu adalah teman karibnya. Dan di sampingnya, perempuan yang sepantaran dengan ibuku itu adalah istrinya. Dan sosok pemuda yang duduk di sudut ruang itu adalah anaknya.
Mereka adalah orang yang sering ayah ceritakan selama ini. Si peluh yang tak berkeluh. Begitu ayah memanggilnya. Dulu, dia senang sekali berujar pada ayah bahwa peluh itu tidak berkeluh. Katanya, itu adalah moto hidup seorang pejuang tangguh. Kala itu, dialah satu-satunya orang yang menopang ayah di saat ayah mengalami keterpurukan berapa belas tahun yang lalu. Begitulah, hingga ayah merasa berhutang budi padanya seumur hidupnya. Kali ini, aku melihat dengan jelas dari raut wajah ayah, hingga nada bicaranya. Sempurna, menggambarkan betapa bahagianya ayah dengan perjumpaan kali ini. Ibu apalagi, sebab dulu, rupanya ibu dan ayah dipertemukan melalui orang itu. Ya, seperti itulah momen pertemuan setelah sekian lama tak berjumpa. Banyak kisah yang terurai, banyak tawa yang merekah, banyak pertanyaan yang justru menerka. Setelah panjang lebar bercerita, kini tibalah pada suatu titik perbincangan di mana semuanya berubah haluan. Sedemikian rupa dan tak ada sama sekali terbesit dalam pikiranku. Tapi seketika aku diletakkan dalam dilema yang amat sangat. Sebuah pertanyaan mendarat di kepalaku, begitu tiba-tiba. Hingga aku hampir tak percaya akan hal ini. Menikah, apakah aku siap? Sedang saat itu pula, kedua orang tuaku menatapku lekat, berharap bahwa ini bukanlah ide yang buruk. Sebuah wacana yang akan menyatukan perpisahan yang telah lama berkelana. Namun rasa-rasanya tidak adil. Mengapa? Demi menyatukan mereka, aku yang justru dikorbankan. Maksudku, bukankah cukup bertemu sekali atau 2 kali setiap pekan saja? Apa harus sampai ke ranah pernikahan? Ini cukup menggelitik bagiku, tapi juga mengkhawatirkan. Bagaimana bisa aku menikah dengan lelaki yang tidak pernah kukenal sebelumnya? Bagaimana bisa semudah itu menjadi istri dari lelaki yang masih asing bagiku? Apakah pernikahan semudah itu? Ayah, ibu, tadinya aku ingin membicarakan tentang rencanaku setelah selesai studi. Tapi kenapa tiba-tiba aku dihadapkan pada pilihan ini? Bagaimana bisa aku menolak sebuah pinta dari 2 hati yang telah mengalirkan ketulusan sepanjang hidupku? Untuk 2 hati yang tak pernah meminta apapun padaku, kali ini mereka mengajukan sebuah pinta kecil yang mungkin terkesan sederhana bagi mereka, tapi tidak bagiku. Aku tahu mereka tak akan memaksaku. Namun, aku bisa melihat dengan jelas gelagat itu, bahwa mereka sangat mendambakan hal ini. Lalu diriku, entahlah, apakah egoku memilih untuk berseteru atau justru bersetuju dengan wacana pernikahan ini. Kini, terjawab sudah pertanyaan itu. Dilemaku tak membuahkan hasil, karena pada akhirnya, keputusan ini bukan lagi tentang pilihan, tapi realita yang tak akan terelakkan. Mungkin ini adalah salah satu cara untuk merajut kebahagiaan kedua orang tuaku. Maka dengan ini, aku menerimanya, menerima keputusanku sendiri. Semoga saja benar yang kulihat hari ini. Di balik kaca mobil yang telah berisi sepasang suami istri ini, aku melihatnya. Mereka tengah tersenyum penuh haru. Lambaian tangan itu seperti berseru padaku. Sampai jumpa Syafira, duniamu akan berubah. Barangkali semua itu hanya sebuah mimpi. Bangunlah Syaf, karena hari ini kenyataan tengah terbentang di depan mata. Ia tak akan lagi memberimu ruang untuk bermimpi. Butiran-butiran bening yang sedari tadi berusaha menjatuhkan diri ke bumi, yang sebelumnya hampir selalu berhasil kucegah, tak ayal jatuh juga. Sedih bertabur senang. Begitulah perasaanku kini. Sekarang, aku hanya bisa berharap bahwa semua akan baik-baik saja. Ayah, ibu, aku bahagia untuk kalian. Pernikahan ini tentunya tidak akan serumit yang kupikirkan. Aku kembali melihat bagaimana kisah ayah dan ibu yang juga dipertemukan tanpa mengenal sebelumnya.
Tapi nyatanya, mereka berhasil membangun bahtera rumah tangga dengan kokoh, sebagaimana aku menyaksikannya sendiri selama ini. Maka, apakah tidak mungkin bagiku untuk seperti itu? Tunggu saja, Syaf. Biarkan waktu yang akan mengabarimu. Tentang bagaimana lembar-lembar kehidupanmu akan berganti, tentang bagaimana membersamai sisa usia sebagai seorang istri. Seorang istri yang sebagaimana mestinya. Bukankah begitu, Syaf?